Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita, serta memberi hikmat kepada kita untuk mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami percaya sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, hari ini dan bahkan hari-hari kami ke depan, Tuhan pasti menyertai. Berkatilah kami, lindungi dan ajar kami senantiasa untuk dapat melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami. Terangilah hati dan pikiran kami senantiasa Tuhan, supaya kami tahu dan dapat mengerti setiap rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itulah kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang terus menjadi pelita bagi kehidupan kami, agar kami tahu jalan yang baik, jalan yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 3 Desember 2024 tertulis di dalam kitab Mazmur 31 ayat 10 dalam bahasa Batak Psalmen 30 sada ayat 10. Demikianlah dikatakan, Asima roham diau ali jahuba, ai hagugutan doau. Pola do lotop mataku binaheni haarsahon. Maras do rohaku dohot dagiku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Matius 5 ayat 45 dikatakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Allah mengasihi dunia ini. Semua orang dicintainya. Jikapun ada di antara kita yang hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam dosa-dosa, apa yang menjadi anugerah bagi orang-orang benar pun menjadi bagian mereka. Ya, kita katakanlah seperti Matius 5 ayat 45 tadi. Allah menerbitkan matahari bagi orang yang baik dan juga bagi orang yang jahat. Dia tidak memisahkan atau tidak membelah matahari, hanya anak-anak yang baik saja yang diberikan. Tuhan juga mendatangkan hujan bagi mereka semua. Demikian jugalah kehidupan kita. Jika kita dekat dengan Tuhan, jika kita mengasihi Tuhan, kita harus percaya Tuhan mengasihi kita. Dan jika Tuhan mengasihi kita, bukan berarti Tuhan tidak mengizinkan hal-hal yang sulit, hal-hal yang rumit terjadi dalam hidup kita. Tapi ingatlah saudara, seperti apa yang dikatakan Paulus di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Berarti segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita percaya dan berserah seutuhnya kepada Bapa di sorga, yakinlah itu semua akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Mengapa? Karena memang Allah sungguh mengasihi kita. Dia akan memelihara hidup kita seperti apapun kita terhadapnya.
Dia terus mengasihi kita dengan kasih yang tiada bandingnya. Yesus rela mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, yakinlah ada rencana baik Tuhan di dalamnya. Oleh sebab itu, marilah kita terus berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Sebagaimana pemazmur berdoa kepada Tuhan atas segala penderitaan, atas segala kesesakan yang terjadi, yang ia alami di dalam kehidupannya. Sebagaimana di dalam renungan kita hari ini, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Ketika kita merasa kesesakan, mari kita merenungkan dan bertanya-tanya kepada diri, kemanakah kita mencari kelegaan? Ketika kita mengalami sakit penyakit, mari kita bertanya kemanakah kita mencari-cari kesembuhan. Ketika kita sudah melakukan penyimpangan, kembalilah dan carilah Tuhan. Mohonlah pertolongannya. Sekalipun mata jasmani kita tidak bisa melihat Tuhan secara nyata, percayalah saudara-saudara, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Rasakanlah kehadirannya melalui pergumulan demi pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa bertahan. Tanpa Tuhan, kita tidak akan mampu melewati segala hal di dalam iman. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarkanlah dirimu dibentuk dan dipelihara oleh Tuhan dengan kehendaknya. Biarkanlah dirimu dipulihkan kembali jikapun engkau sedang mengalami berbagai-bagai persoalan di dalam kehidupan. Dalam Yeremia 18 ayat 4 dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Lihatlah, kita adalah bejana yang dibentuk oleh tangan Allah. Jika kita rusak oleh berbagai-bagai persoalan, oleh berbagai-bagai pergumulan, oleh berbagai-bagai keinginan daging, datanglah dan berserah kepada Tuhan. Karena Dialah tukang periuk, karena Dialah tukang yang akan memperbaiki, memulihkan kehidupan kita. Tukang periuk itu akan mengerjakan kembali menjadi bejana lain. Ketika kita menginginkan sesuatu hal, yakinlah, dan itu belum kita dapatkan, percayalah saudara, Tuhan punya rencana yang lebih baik bagi hidup kita. Amin. Sebab itu saudara-saudara, biarlah kita yang telah dibentuk di dalam kasih Allah dipulihkan kembali seturut dengan kehendaknya. Datanglah dan berserahlah kepadanya. Sebagaimana pemazmur di dalam renungan kita pada hari ini. Kita akan menderita, kita akan susah jika hidup tanpa Allah. Oleh sebab itu, marilah terus datang kepada Tuhan, berdoa dan percaya kepadanya. Bukankah Yesus juga berjanji akan memberi kelegaan kepada kita? Marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu adalah satu janji yang akan digenapi ketika kita tetap setia dan percaya kepadanya. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pengasihan-Mu atas hidup kami. Kasihanilah kami senantiasa. Pulihkanlah kami dari segala penderitaan kehidupan ini. Biarlah hari-hari kami ke depan dapat kami jalani dengan iman, dengan kekuatan yang datang daripada-Mu. Berkati kami Tuhan dalam segala pekerjaan kami. Ajari kami melakukannya dengan baik, dan biarlah setiap pekerjaan kami berbuah dan berhasil di dalam Tuhan. Kasihani kami, lindungi dan berkatilah. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.